Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Ya, harapan saya tentunya baik-baik juga ya. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan pengumuman Garuda Calling ini segera ya diumumkan lewat rilis PSSI. Siapa pemain-pemainnya akan terpilih, mungkin 25, 26, 27 pemain. Sudah ada di saku Patrick Kluivert sebagai pelatih, dan Patrick Kluivert itu rencana hari ini tiba mendarat di Jakarta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, dia datang tidak sendiri, tentunya dengan tim kepelatihan, dan di sana ada penasihat teknik Jordi Cruyff. Ya, kita sudah tahu bersama, teman-teman pasti sudah tahu bahwa Kluivert bahkan sudah mengunggah itu dalam Instagram dia, perjalanan dia ke Jakarta, dan ini dalam rangka persiapan timnas kita untuk menghadapi 2 laga di bulan Maret ini. 20 Maret di Sydney menghadapi Australia di Socceroos, kemudian tanggal 25 Maret di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita menjamu Bahrain. Bahkan tiket Indonesia melawan Bahrain konon kabarnya ludes sejak dibuka pada tanggal 4 Maret yang lalu, diserbu habis. Ya Allah, terjadi suatu kalau bisa ini antusias yang luar biasa, bisa dikatakan oleh pendukung penggemar timnas kita. Ya, ini langsung digeruduk dan tiket itu sudah katanya di sold out. Ini bagus sekali ya. Dan ini tentunya ada rasa penasaran dari para penggemar sepak bola Indonesia. Bahrain lawan kita. Ya pasti kita tahulah bagaimana ke belakang sebelumnya itu ya, kita bermain 2-2 di saat kita hampir menang, tapi di injury time wasit Ahmed Alkaf itu menambah durasi jadi 2 menit dari 7 menit pertambahan waktu ke 9 menit, dan ada gol Bahrain di sana. Sehingga buyarlah kemenangan depan mata. Kalau kita menang melawan Bahrain saat itu, kita memimpin klasemen saat ini. Ya terlepas kita mau kalah lawan Cina, tapi kita pimpin klasemen. Tapi pasti akan berubah teman-teman ya. Kalau menang melawan Bahrain, lawan Cina belum tentu kita juga kalah. Ya kalaupun kita kalah, kita masih ada punya peluang yang bagus karena kita dapat 3 poin. Daripada kita cuma mendapat 1 poin dalam pertandingan antara Bahrain dan Cina ketika kita tandang saat itu ya. Jadi kita ada di atas, di klasemen, di puncak klasemen saat ini. Maksudnya setelah Jepang ya, di nomor 2 ya, karena sekarang kan ada Australia setelah Jepang, baru kita. Sayang sekali, tapi tidak mengapa kita lupakan semua itu. Sekarang Australia depan mata ya, kemudian Bahrain kita akan jamu. Kita harus bisa menang 2 pertandingan kandang, kita harus diambil sehingga kita punya peluang paling tidak lolos ke putaran keempat kalau kita bisa menempati posisi ketiga dan keempat. Tapi kalau kita bisa mendapatkan 1 poin, apalagi bisa menang melawan Australia di Sydney, waduh, ini peringkat kedua sudah di depan mata. Ya kalau Jepang udahlah, kita nggak usah urus, mereka pasti lolos. Karena di saat kita bermain melawan Australia, mereka menjamu Bahrain, mereka pukul Bahrain 5-0 main di Bahrain, dan pasti Wataru Endo dan kawan-kawan akan menang lagi. Karena itu tuntutan mereka, 3 poin. Maka mereka dari 16 naik ke 19 poin, lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Tinggal menunggu siapa wakil mereka ya, urutan kedua. Karena kan di aturannya yang ada di grup A, B, C ini peringkat 1 dan peringkat 2 langsung lolos. Nah kemudian nanti akan bertarung lagi mencari 2 wakil lagi di babak playoff putaran keempat ya. Kalau tim-tim itu menempatkan posisi ketiga dan posisi keempat akan bertanding lagi. Nah kita menang, ini langsung naik ke posisi kedua. Tapi Kluivert mengatakan draw aja cukup. Ya, dia menyadari juga, dia tahu realistis saya pikir. Tapi kita ketambahan 3 pemain. Ya, pada Senin ini ya, atau besok itu di Roma di KBRI akan mengambil sumpah terhadap Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James. Itu yang akan terjadi sehingga ada 3 tambahan lagi. Makanya orang banyak menunggu kapan Garuda Calling ini atau pengumuman nama-nama pemain resmi untuk menghadapi 2 laga Australia dan Bahrain. Nah, saya pikir kalau bisa melihat di sana teman-teman, mungkin sudah ada yang mengetahui karena sudah banyak kan yang beredar di medsos, di macam-macam podcast itu siapa nama-nama. Nah, saya belum bisa berani walaupun saya sudah tahu siapa yang akan diumumkan ya, tetapi tidak boleh tunggu saja resmi dari PSSI untuk langsung berbicara. Tapi pasti teman-teman ya, nama-nama yang sudah menjadi langganan itu akan masuk. Termasuk dengan 3 pemain yang akan naturalisasi. Ya akan diambil sumpah. Ya, Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero sudah masuk.
di sana. Ya, Jay Ises apalagi pasti masuk. Ya, Sandy Walsh itu sudah dijamin masuk. Calvin Verdong masuk. Ya, Ivar Jenner, Tom Haye itu sudah pasti. Ya, Martin Paz itu sudah masuk. Mads Hilgers masuk juga, sudah pasti itu semua dalam satu gerbong ini. Ya, Eliano Reinders itu tersedia. Ya, Sain Patinama masuk. Ya, itu ada. Ya, termasuk Nathan Cho juga ada di dalam. Ivar Jenner, maksudnya Justin Hubner yang tidak bermain nantinya karena dia dapat kartu merah lawan Arab itu masuk juga dalam daftar karena dia kan akan bermain melawan Bahrain. Jadi dipanggil. Ragnar Oratmangun itu teman-teman, itu nama-nama tuh masuk semua. Ya, teman-teman bisa tulis aja satu-satu, catat ya siapa nama-nama yang akan masuk. Jadi semua bro tuh Jordi Amat itu ada dalam squad list yang akan diumumkan. Kalau dari dalam itu pemain-pemain Indonesia yang benar ya, bukan dinaturalisasi, saya pikir itu akan ada Marcelino, udah Rizky Ridho, Egy, itu teman-teman ya. Ini semua saya bicara, tapi yang belum tentu juga kan resmi nanti akan diumumkan. Tapi pasti teman-teman juga sudah tahu apa yang saya sebut. Ricky Kambuaya, saya rasa akan masuk. Pratama Arhan itu mungkin akan masuk. Konon kabarnya ada lagi nama satu yang akan striker dari atau pemain depan yang sudah membuat 7 gol dari Dewa. Ya, Septian Bagaskara. Ya, katanya akan masuk. Ya, kita tunggu aja. Semoga dia ada satu-satunya pemain yang ini yang dilakukan juga STY ketika memasukkan Rizaldi untuk bermain melawan Bahrain saat itu kan nama baru. Sekarang ada Septian Bagaskara yang akan masuk. Nah, kita tunggu apakah benar akan masuk sana. Juga kabar tentang Kevin Dix. Karena setelah dia mengalami cedera menghadapi Chelsea dengan bersama dengan Trevoh Chalobah ketika itu, ya saat dia memperkuat Copenhagen di Conference League, dia sudah diambil scan. Nah, dalam unggahan dia bilang dia merasa baik, ya, oke lah kondisi dia, ya tidak terlalu parah. Itu hasil dari dokter yang mengatakan untuk Kevin Dix, semoga dia bisa bermain melawan Indonesia, tapi tetap dia masih dinyatakan itu belum 100%. Ya, dia masih, jadi akan berbahaya kalau dia memaksakan diri main. Ya, untuk Kevin Dix, dia mungkin merasa lebih oke. Ya, bisa saja dia mulai latihan ringan-ringan, tapi untuk bisa bermain belum bisa, teman-teman. Ya, itu sebabnya Copenhagen tidak akan menyatakan, Jakob Næstrup sebagai pelatih Copenhagen tidak menyatakan dia akan bermain pada akhir pekan ini. Namanya tidak ada di Liga Denmark. Jadi dia masih perlu untuk istirahat, pemulihan. Di sini itu penting bagi dia. Jadi kita berharap siapa tahu pada pemulihan ini dalam 1 minggu dia sudah bisa tersedia dan dia masuk bersama dengan tim kita untuk dipersiapkan Kluivert menghadapi Australia. Ya, paling tidak kalau dia juga belum bisa di situ karena masih pemulihan, dia bisa dipanggil dan bisa tersedia lawan Bahrain. Untuk Kevin Dix, teman-teman ya. Jadi kita mendoakan bersama untuk kesembuhan dia, pemulihan dari seorang Kevin Dix. Yang pasti kita akan tunggu aja siapa-siapa yang akan masuk. Tapi apa yang saya sebut tadi, teman-teman, 99% itu pasti akan ada nama-namanya. Ya, kita makanya biar secara gamblang atau resmi itu kita tunggu aja dari PSSI yang mengatakan, sambil menanti kedatangan Kluivert, tim kepelatihan nantinya bersama dengan Jordi Cruyff. Nah, Jordi, teman-teman, akan diumumkan ya sebagai pelatih, sebagai penasihat teknik itu pada Senin besok. Di saat bersamaan juga ada pengambilan sumpah dari 3 pemain yang saya sebut tadi di Roma. Jordi, PSSI akan umumkan perkenalan sebagai penasihat teknik. Nah, dia sudah ikut dalam satu pesawat dengan Kluivert ya untuk mempersiapkan diri ketika tiba hari ini. Besok dia diperkenankan. Ya, kita tunggu siapa Dirtek juga. Apakah Dirtek akan ada? Akan terjawab, kita belum tahu. Tapi sementara masih Jordi yang mungkin saja dia bisa merangkap ya sambil menunggu Dirtek, karena masih dalam negosiasi Dirtek dengan PSSI, dengan Pak Ketua Umum Pak Erik, untuk benar-benar mempertimbangkan dengan matang kehadiran seorang sosok Dirtek bagi timnas kita. Ya, oke? Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.